Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu memahami apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita membaca kalamullah. Kalamullah al-munzil biwasitati Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran melalui perantara Jibril. Dan Jibril langsung mengambil kepada Allah dan diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang mengajar Rasulullah melalui perantara Jibril. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang menyambungkan sebuah proses pembacaan ayat suci Al-Quran yang ini sangat suci sekali. Tentu berbeda dengan kalau kita membaca selain Al-Quran, membaca hadis dan sebagainya. Maka kita harus pasang niat, karena dalam definisi Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawati. Dengan kita membaca Al-Quran, di situ ada ibadah. Inilah keistimewaan Al-Quran, ada nilai ibadah kita membacanya. Beda dengan membaca hadis, beda dengan membaca kitab, membaca majalah, buku-buku dan sebagainya. Maka pasang niat karena Allah ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pasang niat karena Allah Ta'ala. Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-muta'abbad bitilawati, al-munzil biwasitati Jibril, al-mufattatah bi surati al-Fatihah, wal-mukhtatamah bi surati An-Nas. Jadi Al-Quran ini dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Tentu kalau kita membaca Al-Quran, kita harus tahu riwayat bacaan kita. Minimal kita mengenal bacaan kita. Yang menjadi ironi dan menjadi suatu yang sangat kita sayangkan, umat Islam banyak yang belum mengenal bacaannya sendiri. Padahal Al-Quran yang dibaca tiap hari, didengar tiap hari, belum tahu itu bacaan siapa yang mengajarkan, bagaimana periwayatannya. Maka dibutuhkanlah yang disebut dengan sanad, dibutuhkanlah yang namanya talaqi, dibutuhkanlah yang namanya majelis ilmu seperti ini, sehingga kita mengetahui, oh inilah bacaan Imam Hafiz. Imam Hafiz mendapatkan bacaan ini dari Imam Asim. Imam Asim mendapatkan bacaan ini dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendapatkan bacaan ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapatkan bacaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tentu mendapatkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tentu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita sudah mengetahui riwayat bacaan kita, insyaallah ilmu kita aman. Apalagi kita tahu ilmunya, kita tahu sumber-sumbernya, kita tahu hukum-hukumnya, kita tahu hal-hal bacaan penting dalam riwayat tersebut. Karena dalam ilmu qiraah ada yang disebut dengan usul, ada yang disebut dengan farsh, ada yang disebut dengan istilah-istilah gharib. Dan ini semua yang jarang dipelajari oleh umat Islam. Umat Islam hanya tahunya ngaji, kemudian selesai khatam. Memang tidak salah, tetapi alangkah baiknya kita mengikuti tradisi para ulama-ulama yang soleh. Kita mengikuti tradisi para sahabat, bagaimana mereka bertalaki Al-Quran dengan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran itu, sehingga Al-Quran itu terjaga kemurnian bacaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang paling utama daripada membaca Al-Quran adalah kita bisa berbicara dengan Allah. Man arada an yatakallama ma'a Allah falyaqra Al-Quran. Rasulullah mengatakan kalau kita ingin bicara dengan Allah, maka baca Quran. Maka tidak salah ketika Allah memberikan ganjaran yang begitu tinggi. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka pahalanya 10 kebaikan. Itu selain di bulan suci Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan ini.
tentu pahalanya Allah lipat gandakan. Pahalanya Allah berikan istimewa di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Quran. Quran yang penuh kemuliaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka pastikan pasang niat, saya mengajak diri saya dan kita semuanya minimal sekali khatam satu riwayat Hafiz. Yang sudah tamat riwayat Hafiz, coba pelajari riwayat Imam Ibnu Katsir, pelajari riwayat Imam Nafi. Masih banyak bacaan-bacaan Al-Quran yang perlu kita pelajari, yang itu semuanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita juga agar kita selalu bermulazamah, selalu membaca Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran, selalu mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Rasulullah juga mengajarkan kita zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perbaguslah bacaan kalian, suara kalian ketika membaca Al-Quran. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan demikian. Ternyata memang luar biasa. Banyak sekali tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu membaca Al-Quran. Karena inilah harapan kita satu-satunya di akhirat kelak selain amal ibadah yang lainnya, yaitu Al-Quranul Karim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Kita membaca Quran karena akan menjadi syafaat bagi kita semuanya, yang akan menjadi penolong kita di hari akhirat kelak, di mana tidak ada penolong, tidak ada syafaat kecuali dari Allah dengan izin Allah. Maka syafaat Al-Quran adalah salah satu syafaat yang Allah berikan bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Apalagi al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Kita yang diberikan oleh Allah kemampuan membaca Quran, kemampuan memahami Al-Quran, membaca Quran dengan mahir, maka Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia. Karena memang Al-Quran itu mulia. Maka bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, jangan lewatkan satu bulan suci Ramadan ini. Tiada kita lewati kecuali dengan Al-Quran. Tiada kita lewati kecuali dengan kita selalu mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran. Kita lihat bagaimana Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, para imam-imam mazhab yang empat, mereka ulama-ulama yang selalu ketika masuk bulan suci Ramadan mereka fokus kepada Al-Quran. Yang sebelumnya mereka membaca hadis, mengajar hadis, ketika masuk bulan suci Ramadan diberikan porsi yang sangat tinggi untuk Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i, beliau mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam satu bulan di bulan suci Ramadan. Coba Bapak Ibu pikirkan, 60 kali khatam, berarti satu hari 2 kali khatam. Inilah Imam Syafi'i, begitu cintanya kepada Al-Quran. Kalau sudah ada kecintaan beliau, maka sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Maka tumbuh kembangkanlah cinta kita kepada Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ketika satu juz berat, kita lihat bagaimana ulama satu Al-Quran dikhatamkan dalam setengah hari. Karena mereka, aktivitas mereka dengan Al-Quran, mereka berjalan Al-Quran, bukan seperti kita hanya duduk saja baca Quran. Tapi para sahabat, para ulama yang terdahulu, para syekh-syekh kita, mereka berjalan membaca Quran, menyapu membaca Quran, duduk santai membaca Quran. Dan inilah yang bisa kita contoh. Ternyata membaca Quran bukan harus dengan duduk, bisa sambil berjalan pagi menghirup udara segar. Sehingga kita tidak hanya satu kali khatam, kita bisa berkhatam berkali-kali dalam suci Ramadan. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, beliau adalah salah satu contoh ulama, imam mazhab yang ketika masuk bulan suci Ramadan lebih fokus kepada Al-Quran dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Baiklah, selamat Bapak Ibu semuanya. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak Al-Quran. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, qiyamul lail. Maka kita tidak tahu apakah kita masih hidup di bulan suci Ramadan yang akan datang. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kita lihat bagaimana sejarah ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat dibandingkan dengan sahabat yang lainnya yang berjuang di jalan Allah, terbunuh di medan perang. Tapi ketika sampai kepada Rasulullah kabar ini, Rasulullah mengatakan ternyata orang yang wafatnya 1 tahun atau 1 Ramadan lebih dibandingkan dengan sahabat yang wafatnya tidak menemui bulan suci Ramadan, walaupun mati dalam keadaan syahid. Rasulullah mengatakan yang dahulu masuk surga tetap
orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, yang mengisi hari demi hari di bulan suci Ramadan dengan baik, dengan sempurna, maka inilah kemuliaan bulan suci Ramadan yang bisa mengalahkan semua amal ibadah. Karena semua ibadah di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan, pahala wajib Allah lipat gandakan, pahala sunnah apalagi. Dan ini semuanya adalah sangat merugi kalau kita tidak bisa manfaatkan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak qiyamul lail, karena semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Selamat menikmati bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Saya Roni Al-Ghantari di Ponorogo. Mudah-mudahan bisa menyemangati kita semuanya dan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Mari kita berdoa semuanya, angkat tangan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, di awal bulan suci Ramadan ini ya Allah, mudahkanlah kami dalam beribadah, mudahkanlah kami dalam membaca Al-Quran, mudahkanlah kami dalam bersedekah, mudahkanlah kami dalam beramal soleh, mudahkanlah kami dalam mengisi setiap hari, setiap malam, setiap detik di bulan suci Ramadan ini dengan kemuliaan ya Allah. Jangan Engkau berikan kami kesulitan dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Mudahkanlah kami, ringankanlah langkah kami untuk menuju masjid, ringankanlah mulut kami untuk membaca Al-Quran, ringankanlah semua aktivitas kami ya Allah. Rabbana innana sami'na munadi yunadil iman, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terima ibadah kami ya Allah, terima amal ini ya Allah, baca Quran kami, ibadah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah setiap amal yang ada di bulan suci Ramadan ini sebagai penambah amal kebaikan kami ya Allah, sebagai penghapus semua kesalahan kami. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Ya Allah, berkahi semua urusan jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini ya Allah, dimanapun berada ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah, Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini ya Allah. Bimbing kami agar semakin dekat denganmu ya Allah. Bimbing kami agar semakin khusyuk dalam ibadah ya Allah. Semua anggota Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini ya Allah, dimanapun berada ya Allah, mudahkanlah rezekinya, mudahkanlah urusannya, jauhkanlah dari mara bahaya. Jikalau ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jikalau ada yang menemukan masalah yang besar dalam hidupnya ya Allah, berikanlah jalan keluar dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jikalau ada yang punya himpitan hutang, lunasilah ya Allah. Jikalau ada punya himpitan masalah, punya masalah apapun ya Allah, tidak ada yang sulit bagimu ya Allah untuk memberikan jalan keluar dari hal-hal yang tidak terduga ya Arhamar Rahimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami ketabahan, berikanlah kami niat yang ikhlas dalam menyelesaikan kegiatan ibadah kami di bulan suci Ramadan ini ya Allah. 30 hari yang akan kami lalui ya Allah. Ringankanlah kaki kami untuk menuju masjid, ringankanlah mulut kami untuk membaca Al-Quran, ringankanlah tangan kami untuk bersedekah sebagaimana Rasulullah SAW nabimu ya Allah sangat ringan untuk bersedekah, sangat ringan untuk memberikan kebaikan, sangat ringan untuk membaca Al-Quran, sehingga kami semuanya bisa mencontoh Rasulmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, selamat menikmati bulan suci Ramadan. Baik, kita membaca Quran, beribadah, salat sunnah dan amalan-amalan yang lainnya. InsyaAllah Majelis Ta'lim Darul Hidayah ada program-program kegiatan yang bisa kita ikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.